طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Ikhtiyarat Az-Zaidaniyah. Dan buku ini berisi tentang perkara-perkara fikih yang diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala, termasuk juga pilihan-pilihan wirid yang diperselisihkan oleh ulama-ulama kita rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada babul masajid, tentang masjid-masjid. Ketika kita masuk masjid, itu ada dua adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adab yang pertama, kita masuk masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan. Adab yang kedua, kita masuk masjid dengan membaca doa. Nah, doanya ini apa? Ada macam-macam doa. Sehingga di sini judul nomor 21, Akhtaru Doa Al-Ismah. Saya memilih doa berisi tentang memperlindungkan diri minasyaitan, dari setan, inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Doanya kayak apa? Nah, ini kita baca hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau apabila masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang agung dan dengan wajah Allah yang mulia dan dengan kekuasaan Allah yang qadim. Qadim itu yang tidak ada awalnya. Berlindung dari apa? Dari setan yang terkutuk. Nah, ini doa masuk masjid yang saya pilih. Panjenengan pilih doa yang mana terserah, karena kan macam-macam doanya ya. Tapi kenapa saya pilih doa yang ini? Ini karena ada fadilahnya yang sangat besar, yaitu kata Nabi, fa idza qala, kalau dia mengucapkan dzalika, doa tersebut, qala syaitan, setan mengatakan, hufidhu minni, orang ini dijaga dari saya sa'iral yaum, sepanjang hari ini. Nah, ini fadilahnya. Setan itu kan tidak lepas dari manusia, selalu mengganggu manusia. Nah, supaya kita itu aman dari gangguan setan, bagaimana? Kalau masuk masjid, bacalah doa ini tadi. Cuma 4 kalimat, sehingga mudah untuk dihafalkan. Mari saya baca, panjenengan tirukan. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tampil tak? Berapa ini? Gampang, nanti bisa di-share dalam grup, kalau ada grupnya, nanti bisa dibaca setiap kita masuk masjid. Doa-doa yang lain boleh, silakan. Yang penting dalilnya sahih, lakukan. Tapi kalau kita pilih yang ini, fadilahnya ini yang tidak akan kita temukan pada wirid yang lain. Dan di sini saya tampilkan wirid yang lain, Pak. Ada riwayat dari Fatimah Al-Kubra. Fatimah Al-Kubra itu putrinya Nabi Muhammad SAW. Kalau Fatimah Al-Kubra itu cicitnya, bawahnya lagi. Nah, Fatimah Al-Kubra itu mengatakan, adalah Rasulullah SAW jika masuk masjid, beliau pertama kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Setelah itu membaca doa, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan buka untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, ini juga boleh. Dan ini doa yang agung.
karena pintu rahmat Allah sudah dibuka. Nah, udah nyaman hidup kita karena rahmat terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari masjid sama salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa Rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Jadi kalau keluar yang diminta adalah fadlun, karunia, tapi kalau masuk yang diminta adalah rahmat. Kenapa? Karena kalau kita masuk ibadah, orang ibadah pasti dapat rahmat. Tapi kalau kita keluar, nah keluar itu sudah selesai ibadah yang fardu, ibadah sholat, kemudian kita keluar untuk cari nafkah lagi, gitu. Namanya manusia itu perlu hidup untuk mencari nafkah, mencari makan. Nah, makanya doa yang cocok adalah fadlika, saya minta pintu-pintu karunia. Selesai ibadah kepada Allah, kemudian ibadah lain yaitu mencari nafkah, dan kita minta supaya dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling bagus ya semua doa ini kita baca ya, kadang-kadang doa yang pertama tadi, kadang-kadang doa yang kedua ini maupun yang lain-lainnya. Berikutnya nomor 22, akhtar saya memilih sunniyata, bahwasanya hukumnya sunnah tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Karena ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib berarti kalau kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat berdosa karena wajib. Tapi yang mengatakan sunnah berarti kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat tidak berdosa. Kenapa saya memilih pendapat yang mengatakan sunnah? Nih dalilnya dari Talhah bin Ubaidillah. Dia mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dari penduduk Najd nama satu tempat. Dalam keadaan dia kepalanya amburadul, rambutnya amburadul. Terdengar dengungan suaranya, tetapi tidak dipaham apa yang dia ucapkan, karena orangnya jauh, para sahabat tidak dengar. Sampai dia mendekat, ternyata dia itu bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu adalah khamsu shalawatin, salat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, apakah atasku ada kewajiban yang lain? Apakah ada salat lain yang wajib? Maka beliau mengatakan, lah, tidak ada, illa kecuali antatawwa, kalau Anda itu sukarela, yaitu sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Karena seandainya sholat tahiyatul masjid wajib, maka ketika Nabi sudah menjelaskan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian ditanya ada lagi tidak, beliau akan mengatakan ada tahiyatul masjid. Nah, ternyata beliau mengatakan tidak ada. Nah, berarti sholat dari 5 ini sholatnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, Pak. Dan pendapat mayoritas ulama ini disokong oleh dalil yang lain. Ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, apa kata Allah ketika Isra dan Mi'raj? Allah mengatakan kewajiban sholat 5 kali la yubaddal, tidak akan diubah. Nah, kalau ternyata Nabi setelah Isra Mi'raj turun, kemudian oleh Allah ditambah sholat tahiyatul masjid wajib, berarti kan diubah. Padahal Allah sudah menjanjikan la yubaddal, tidak bakal diubah, berarti tidak bertambah, tidak berkurang, berarti yang wajib cuma 5. Dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, sehingga ini dalil yang sangat kuat bahwasanya tahiyatul masjid pertama adalah sholat yang sunnah. Terus yang mengatakan wajib siapa? Nah, di sini saya sebutkan. Adapun Qadhi Syaukani, beliau memilih pendapat bahwasanya wajib. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amara wa naha, beliau menyuruh dan melarang. Maksudnya menyuruh ini, menyuruh orang yang masuk masjid supaya sholat tahiyatul masjid. Maksudnya melarang ini, melarang orang yang masuk masjid untuk
Berarti antara perintah dengan larangan kalau digabungkan ini jadi kuat, karena kuat akhirnya menjadi wajib. Itu cara pemikiran Imam Syaukani, mikirnya begitu Pak. Dan itu adalah pendapat mazhab Zahiri yang menyelisih pendapat jumhur. Jumhur adalah mayoritas. Pendapat mazhab Zahiri ini mazhab yang sudah punah. Sekarang ini tersisa 4 mazhab: Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Zahiri udah hilang, pengikutnya tidak banyak. Pendirinya namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Kemudian lama-lama semakin sedikit pengikutnya sampai sekarang kemudian sudah lenyap mazhab tersebut. Tapi masih ada saja orang-orang yang mengikuti sebagian dari pendapat mereka. Salah satunya adalah ini tadi, salat tahiyatul masjid. Tapi meskipun sunnah Pak, paling bagus kita itu kalau masuk masjid itu tahiyatul masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah. Rumah Allah perlu kita hormati, sama dengan kalau kita punya teman, kita bertamu ke rumah teman, kita pasti hormati rumahnya teman kita. Tidak mungkin kan kita datang ke rumah teman kemudian sandal kita kotor langsung masuk padahal sudah dipel, nggak mungkin. Ini baru rumah teman. Bagaimana dengan rumah Allah? Nah, cara menghormati rumah Allah adalah dengan tahiyatul masjid. Tahiyat artinya menghormati, al-masjid artinya masjid. Menghormati masjid dengan cara sholat sunnah 2 rakaat. Sampai-sampai Nabi ketika ada seorang sahabat bernama Sulaim, dia ini pada hari Jumat datang langsung duduk. Rasulullah sudah khutbah, begitu melihat ada orang datang langsung duduk, beliau menegur, wahai Sulaim, berdirilah, sholatlah dulu 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Khutbah itu penting Pak. Sesuatu yang penting itu jangan diputus. Kalau diputus harus penyebabnya juga sesuatu yang penting. Maka di sini Rasulullah memutus khutbahnya gara-gara untuk menegur orang yang belum tahiyatul masjid. Berarti tahiyatul masjid penting. Kalau tidak penting, nggak mungkin beliau putus. Dan inilah salah satu sebabnya Imam Syaukani memilih pendapat tahiyatul masjid wajib. Salah satu pemikirannya gini Pak, khutbah Jumat ini wajib, ya kan? Kalau diputus oleh tahiyatul masjid, itu menunjukkan berarti tahiyatul masjidnya wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak bisa diputus oleh sesuatu yang sunnah, gitu. Cara pemikirannya. Tapi tetap saja pendapat yang pertama tadi sangat kuat karena sesuai dengan dalil-dalil yang sangat akurat bahwasanya yang wajib hanyalah sholat 5 waktu. Dan kita mengetahui perselisihan pendapat seperti ini fungsinya supaya kita tidak mudah mengingkari perbuatan orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama dari Solo sampai sini, ini masih belum boleh jamak qashar, belum boleh. Sehingga kalau saya tadi kan habis sholat maghrib kemudian jamak qashar dengan sholat isya, itu kalau menurut mayoritas ulama nggak bisa. Tapi jangan diingkari saya. Kenapa? Ada dalilnya. Bukan mencari golek yang paling enak, bukan. Carilah mana yang menurutmu dalilnya paling jelas kuat. Nah, di sini saya temukan dalil di dalam Sahih Muslim bahwa 3 fasah saja Nabi itu sudah jamak qashar, sudah qashar. Jadi tidak harus seperti mayoritas ulama yang mengatakan 80 kilo, 24 itu sudah bisa jamak qashar menurut hadisnya Imam Muslim tadi. Nah, makanya ini masalah-masalah begini, ini fungsinya bagi kita adalah supaya kita lebih dewasa menanggapi perselisihan pendapat di antara para ulama kita dengan hati yang longgar, sehingga tidak mudah umat Islam ini sesama kaum muslimin tidak mudah untuk saling menyesatkan atau menyalahkan. Kalau sesat ya betul kita katakan sesat, Syiah sesat betul, ya.
sesat, betul, memang begitu. Tapi kalau hanya masalah khilafiyah fikih, itu jangan mudah-mudah mengatakan sesat. Baik, berikutnya, akhtar saya memilih lil mar'ati bagi wanita antusaliyah untuk sholatnya itu fil baiti, di dalam rumah, tapi tetap boleh di masjid. Nah ini saya tambahin supaya nggak paham, supaya nggak salah paham. Walakin la ba'sa fil masjid, tapi di masjid juga nggak apa-apa. Saya pilih di rumah untuk wanita, tapi di masjid silakan. Sehingga kalau istri saya setiap hari juga nggak pernah ke masjid, karena dia tahu bahwa pendapat yang saya pilih adalah lebih bagus wanita sholatnya di rumah. Tapi saatnya dia ke masjid juga nggak pernah saya larang. Bahkan kadang-kadang saya tanya, anti nggak pengen dengarkan khutbah Jumat? Kalau mau dengarkan khutbah Jumat silakan ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kemudian dia menjawab, kalau khutbah Jumat sebenarnya bagus ya, tapi repotnya itu bawa anak kecil, karena anak dia masih kecil, masih suka lari-lari, nah, itu susah untuk dibawa ke masjid. Kalau ditinggal di rumah juga nggak ada pembantunya, repot. Ada pun dalilnya ini dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sholatul mar'ati, sholat wanita fi baitiha, di rumahnya, afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi hujratiha, di dalam hujrah. Hujrah itu halaman rumah. Jadi rumah tertutup, halaman rumah terbuka dikit, lebih utama yang tertutup daripada yang terbuka sedikit. Wa sholatuha, dan sholatnya fi makhdariha, di dalam gudangnya, afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi baitiha, di dalam rumahnya. Jadi gambarnya gini, depan itu halaman rumah, kemudian masuk lagi itu ruang tamu misalnya, atau kamar, kemudian masuk lagi ada gudang. Nah, semakin terdalam semakin utama, berarti semakin tertutup semakin utama. Ini hadis riwayat Abu Dawud, dan beliau mendiamkan hadis ini. Maksudnya apa? Beliau mendiamkan. Ini Pak, Abu Dawud itu punya satu kitab, namanya kitab Sunan Abu Dawud. Ini beliau mengatakan, ini hadis-hadisnya kalau saya diamkan, tidak saya komentari apapun, berarti hadisnya bisa dipakai. Termasuk hadis ini setelah beliau meriwayatkan, beliau diam, nggak komentar apa-apa, tidak mengomentari miring terhadap hadis ini, berarti hadis ini bisa dipakai sebagai dalil menurut Imam Abu Dawud. Kalau hadis yang dhaif, pasti beliau kasih komentar. Setelah meriwayatkan hadis, beliau mengomentari, ini sanadnya putus sehingga hadisnya dhaif, nah pasti kasih komentar gitu. Ini nggak ada komentarnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, berarti sudah minimal ada 2 ulama yang menilai hadis ini sahih, bisa diterima. Tapi tetap saja beliau tidak pernah melarang wanita sholat ke masjid. Jadi ibu-ibu yang sudah biasa ke masjid, silahkan tetap ke masjid, nggak apa-apa. Tapi pilih sholat di rumah juga silahkan. Kecenderungan masing-masing lah. Saya cenderungnya di masjid, kenapa? Karena di masjid bacaannya imamnya enak, saya jadi khusyuk, bisa aja gitu, silakan. Saya suka di masjid karena imamnya itu bacanya dari juz 30, kemudian 29, 28, terus dibaca semua. Kalau saya di rumah, kalian bacanya kulhu terus. Nah, saya lebih suka di masjid, silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap saja sabda Nabi tidak akan berubah. Sholat wanita di rumah lebih utama daripada sholatnya di masjid. Sholatnya di rumah lebih utama daripada sholatnya di halaman rumah. Pokoknya semakin terbuka semakin kalah utama. Demikian juga hadisnya Ummu Salamah, istri Nabi. Khairul, sebaik-baik masjidin nisa, masjid bagi wanita adalah qahru, bagian dalam buyutihin, dan rumah mereka. Nah, kalau yang ini memang sanadnya ada sedikit masalah. Ada rawi bernama Ibnu Lahiyah, ini seorang perawi yang dhaif.
sebagian istri-istri sahabat itu sholatnya di masjid tapi waktu subuh saja, karena subuh itu gelap gulita, berbeda dengan duhur dan asar karena terang benderang, dan maghrib sebagian kondisi juga terang benderang, tapi kadang-kadang juga maghrib sudah sangat gelap. Ini contohnya hadisnya ya. Kata Aisyah, para wanita-wanita mukminah menghadiri bersama Rasul SAW sholat al-fajr. Sholat fajr itu apa? Sholat subuh. Berarti untuk duhurnya nggak ke masjid, asarnya nggak ke masjid, maghribnya ya mungkin kalau masih terang nggak ke masjid. Nah isyanya kalau gelap gulita ke masjid, subuhnya gelap gulita ke masjid. Itu biasanya wanita-wanita zaman dulu ya, ke masjidnya adalah pada itu gelap gulita ya. Ada sabda Nabi, ini pesan kepada para suami ya. Idzan, izinkan, kata Nabi, linisai untuk para istri, ayyusallina untuk sholat bil laili di waktu malam, fil masjidi di masjid. Perhatikan kata-kata bil di waktu malam. Malam itu kapan mulainya Pak? Maghrib ya. Nah, berarti maghrib, isya, subuh. Itu yang maksud pada kata-kata bilail, karena maksudnya itu gelap gulita. Sehingga gara-gara hadis ini para ulama ada dua pendapat lagi. Pendapat pertama mengatakan diizinkannya istri ke masjid itu hanya khusus malam hari. Kalau siang hari tidak diizinkan. Sebagian dari ulama berpendapat tidak begitu. Tetapi disebutkan malam hari ini karena biasanya ya, biasanya mereka keluarnya pada malam hari. Makanya Nabi mengizinkan, silakan istri-istri minta izin ke masjid malam hari, kasih izin. Kata-kata idzan, izinkanlah, ini dengan kata lain jangan dilarang. Jadi suami dilarang oleh Nabi melarang istrinya ke masjid, gitu ya. Sampai ada seorang sahabat Nabi yang dia itu dalam hatinya sebenarnya pengen istrinya sholatnya di rumah, tapi karena oleh Nabi dipesan para suami jangan melarang istri ke masjid, dia akhirnya tidak melarang, tapi dalam hatinya masih pengenku jadi istriku sholatnya di rumah. Akhirnya suatu malam dia biarkan istrinya itu pergi ke masjid sendirian, tidak sama dia. Sementara dia menunggu di tengah jalan. Setelah istrinya lewat, mohon maaf, botol itu ditampar. Nah begitu botolnya ditampar, istrinya tadi kan tidak tahu siapa yang namparnya. Akhirnya marah-marah dia udah pulang ke rumah. Nah suaminya setelah salat jamaah, orang-orang datang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pak Ustaz di rumah? Iya, mulai sekarang saya nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Orang laki-laki masa sekarang sudah rusak-rusak. Ada apa? Pokoknya ditampar. Suaranya guyu dalam ini, mau aku. Patutnya kan istrinya tidak ke masjid. Nah itu sahabat yang cerdas kan? Dia tidak mau melanggar larangan Nabi, karena Nabi mengatakan jangan cegah istri ke masjid. Tapi dia ingin juga istrinya sholat di rumah, karena itu yang paling afdol. Nah, dia pakai cara ini. Sahabat itu saya lupa namanya. Nanti silakan dicari ya. Kisahnya sahih, tapi sahabatnya saya lupa. Ya, apakah Zubair atau yang lainnya. Berikutnya ini 24. Aftaru, saya memilih muksal haid, bolehnya wanita haid tinggal, wal junubi, dan orang junub boleh tinggal fil masjid, di dalam masjid, lihajatin, karena suatu hajat. Dan ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat ibu-ibu kalau haid nggak boleh berada di masjid. Misalnya ada pengajian di masjid, nah ibu-ibu bolehnya di luar sana, tempat parkiran. Kalau di tempat sholat tidak boleh. Itu pendapat mayoritas. Tapi saya memilih pendapat yang membolehkan. Nah, sekarang apa dalilnya? Jadi ini kadang-kadang saya sengaja terus terang, kadang-kadang pendapat yang saya pilih ini
menyelisihi mayoritas ulama, nggak apa-apa. Yang penting masih ada ulama lain yang berpendapat. Yang tidak boleh berani kalau ulama sudah sepakat tiba-tiba kita nyelisih, nah itu jelas sesat. Tapi ada dua pendapat, satunya mayoritas, satunya minoritas. Kemudian kita lihat dalilnya yang minoritas ini kok kuat, kita pilih yang minoritas nggak apa-apa. Ini contohnya ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang pemuda yang masih jomblo di masa Nabi SAW, dan aku biasanya tidur malamnya di dalam masjid. Nah, para ulama yang membolehkan orang junub tinggal di masjid mengatakan namanya pemuda jomblo itu ya sok kadang-kadang itu mimpi basah, dan dia tidurnya di mana? Di masjid. Berarti boleh orang junub tidur di masjid. Seandainya tidak boleh, maka dia akan dilarang tidur di masjid karena nanti bisa mengalami junub di masjid. Nah, namanya laki-laki kan biasa setiap bulan atau beberapa hari lah ya pasti junub lagi. Yang jomblo ya, kalau yang sudah punya istri ya mungkin sudah tersalurkan. Yang jomblo itu udah rutinitas kayak begitu, setiap bulan atau setiap berapa hari pasti akan mengalami junub begitu. Nah sekarang kalau junub boleh di masjid, berarti wanita haid juga boleh di masjid karena sama hukumnya. Samanya apa? Samanya adalah al-hadatsul akbar, sama-sama hadas besar. Hadas besar itu bisa dibersihkan dengan cara mandi, maka berarti hukumnya sama. Dari yang kedua, Aisyah berkata, telah datang seorang budak perempuan kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam, kemudian dia memiliki khibakul kemah di dalam masjid. Bayangkan Pak, budak perempuan tinggalnya di masjid. Pernahkah dia haid? Pasti setiap bulan mengalami haid. Tapi dia punya kemah di masjid dibiarkan oleh Nabi. Memang dia nggak punya rumah Pak. Jadi ini adalah kampung kafir. Mereka berlindung kepada budaknya ini karena dia dizalimi nggak kuat, akhirnya dia pergi. Udah, daripada saya kalian zalimi terus, saya pergi saja. Nah, akhirnya dia pergi, kemudian masuk kota Madinah, masuk Islam di kota Madinah. Nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Maka dia minta izin kepada Nabi, saya buat kemah di masjid, saya tidur di masjid. Oleh Nabi biarkan, silakan. Nabi tidak mengatakan nggak boleh, karena kamu wanita pasti mengalami haid, ya begitu. Berarti boleh wanita tinggal di masjid kalau memang ada hajatnya atau keperluan. Ada pun yang mengatakan ini hadisnya dhaif. La uhillul masjid, saya tidak menghalalkan masjid lihaidin wal junubin, untuk orang haid maupun orang junub. Ini sanadnya dhaif. Meskipun ada yang mensahihkan, tetapi yang mensahihkan ini Ibnu Khuzaimah ini terkenal mutasahil. Mutasahil itu mudah mensahihkan hadis yang dhaif. Padahal di sini ada rawi bernama Jasrah. Jasrah ini seorang perawi yang majhul sehingga hadisnya dhaif. Karena itu kalau ibu-ibu sedang haid dan ingin menghadiri pengajian di masjid karena pengajiannya penting, silakan kalau mau hadir. Menurut sebagian ulama boleh, menurut mayoritas tidak boleh. Tapi dalil yang ulama tidak sahih. Ini yang dapat kita sampaikan karena perlu ada waktu untuk soal jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Moga ada yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari siapa Ustaz. Yang pertama adalah, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah? Yang pertama. Kedua,
adalah bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan semangat kepada agama yang lain, kepada Nasrani atau Hindu dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bulan Rajab para ulama mengatakan la yasihhu fi fadli Rajab hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah bulan Rajab secara khusus. Sehingga semua hadis yang mengatakan siapa yang mengamalkan ini di bulan Rajab akan dapat ini, akan dapat semuanya dhaif. Gampang sekali cara mengetahuinya karena sudah dijelaskan oleh para ulama semuanya dhaif. Contoh Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga ada sungai namanya Sungai Rajab, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari bulan Rajab, Allah kasih dari susu Sungai Rajab. Ini hadisnya palsu. Banyak lagi hadisnya. Kalau bulan Sya'ban, hadisnya sahih. Ini hadisnya Tafsir Sya'ban, bulan Sya'ban itu antara Rajab dengan Ramadan. Orang-orang lalai dari bulan Sya'ban. Artinya kalau Rajab banyak yang puasa, kalau Ramadan pasti banyak yang puasa. Nah, tengah-tengahnya nih nggak banyak yang puasa, banyak yang lalai. Padahal diangkatlah amalan hamba pada bulan ini. Maka saya senang ketika amalku diangkat dalam kondisi aku sedang puasa, kata Nabi. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Maka dari yang Rajab tidak ada satupun yang sahih. Kalau yang Sya'ban silakan puasa Sya'ban. Amal kita dinaikkan kepada Allah, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap bulan Sya'ban. Ada pun selamat Natal. Kalau kita tahu apa arti dari Natal, kita tidak akan berani mengucapkan, karena kalimat itu mengandung makna kita mengakui adanya kelahiran Tuhan. Tuhan melahirkan atau Tuhan dilahirkan. Ini kan syirik, padahal kita sudah setiap hari membaca di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika kita membaca lam yalid wa lam yulad, kemudian kita mengatakan selamat Natal, itu sama dengan kita tidak mengakui lam yalid wa lam yulad, tapi mengakui yang sebaliknya. Itu adalah kita paham apa arti Natal. Karena kata Natal itu kan bukan dari bahasa Indonesia sebenarnya. Coba nanti dipelajari, Pak jangan tanya AI atau Gemini, pasti tahu dia apa arti asal Natal dari bahasa mana. Nah, maka itu jangan diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan Buya Hamka berfatwa waktu itu mengucapkan selamat Natal haram bagi seorang muslim. Dan gara-gara Buya Hamka mengatakan begitu, beliau dikeluarkan dari MUI, ya, itu yang saya tahu sejarah beliau seperti itu. Atau beliau mengundurkan diri, ya, karena disuruh untuk mengatakan boleh, padahal keyakinan beliau tidak boleh. Nah, disuruh mengatakan boleh, kalau dia tahu haram, gimana mengatakan boleh, nggak bisa. Hanya pilih mundur saja, saya mundur, nggak jadi kepala ini nggak apa-apa. Yang penting keyakinan saya aman, tetap mengikuti keyakinan yang dia ketahui. Demikian. Monggo silakan pertanyaan saya. Namanya Mas ada tiga. Yang pertama, kalau waktu sholat wajib muadzin itu lebih utama memandangkan adzan di awal. Sedangkan sholat Jumat Fakuri diundur adanya dengan alasan menunggu kesehatan para jamaah. Misalnya kalau sekarang sholat zuhur itu sekitar setengah 12, tapi misalnya di masjid lain itu alasan belajar banyak itu maka adanya jam 12 setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek sedang berdoa sholat Jumat, tiba-tiba salah satu jamaah misalnya sakit ayam atau epilepsi. Bagaimana tindakan praktek membiarkan melanjutkan prakteknya, programnya atau berhenti
macam nanti dilanjutkan. Yang ketiga, kalau ada undangan pernikahan resepsi di dalam masjid, karena lihat sekarang di masjid di dalam masjid ada resepsi, tamunya silakan leskan atau tanpa kursi di dalam masjid. Yang ditanyakan, kemana kalau tamunya itu non muslim, apakah juga boleh masuk masjid? Terima kasih caranya. Ya. Yang pertama, mengakhirkan adzan Jumat karena untuk maslahat para jemaah. Insya Allah tidak apa-apa, karena mengakhirkannya tidak banyak, yaitu dari setengah 12 sampai jam 12:04 gitu. Karena kalau langsung kita adzani sementara khutbahnya 10 menit seperti saya, nanti khutbah selesai baru mulai datang. Maka termasuk masjid yang tadi saya khutbah itu sudah ngasih tahu saya, Ustaz, tolong naiknya mimbar itu jam 12:04. Jadi bukan setengah 12. Saya tanya, kenapa Pak? Kan setengah 12 itu kan sudah mancing. Nah, itu alasannya karena masjid ini di sekitar orang-orang perkantoran saja. Mereka setengah 12 itu baru keluar dari kantor. Sehingga kalau antum sudah naik jam itu, mereka baru keluar. Antum selesai dari khutbah, mereka baru masuk masjid, belum wudu, telat kabeh. Akhirnya ya sudah, saya kalah. Maka 12 kurang 4 saya baru mulai khutbah. Insya Allah nggak apa-apa karena dia tidak mengeluarkan sholat dari waktunya. Kalau sampai mengeluarkan sholat dari waktunya, nah itu yang bermasalah. Kemudian yang kedua, bolehkah khatib ini menyelesaikan menghentikan khutbahnya dengan sebab ada epilepsi? Kalau saya berpendapat paling bagusnya yang epilepsi ini diselesaikan oleh sebagian orang, jadi tidak usah menghentikan khutbah. Jadi yang bertugas menyelesaikan orang ini silakan bertugas, sementara yang lain kan nggak perlu semua orang. Perlu berapa orang di situ? Perlu berapa orang? 3 orang, 2 orang sudah cukup. Nah, orang cukup ya sudah. Jadi istilahnya gini, tuqaddar biqadariha. Ini bukan dalil, ini kaidah para ulama. Al-Qur'an kondisi darurat tuqaddar diberikan kadar biqadariha sesuai kadar kebutuhannya. Ini sedang khutbah, ada yang epilepsi. Kalau tidak ditolong mungkin dia perlu pertolongan. Maka ini berarti kondisi darurat. Tapi karena tidak semuanya perlu nimbrung, ya sudah, berarti dia ngomong saja, ditolong 3 orang diselesaikan. Kalau sudah ada yang menyelesaikan, nah saya lanjutkan khutbah lagi. Jadi berhenti sejenak untuk ngasih pengarahan saja. Udah diarahkan selesai, tidak ada masalah. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah pernah naik mimbar, tiba-tiba melihat cucunya itu tersandung jatuh. Karena tersandung maka beliau turun dari mimbar, ngambil cucunya, diambil digendong. Nah, kemudian Nabi mengatakan, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak kalian adalah ujian. Nah, sehingga kata Nabi, betul, saya pun teruji dengan anak saya. Melihat cucu saya itu tidak sabar, kecuali saya harus ngambil dia dari tempatnya. Adapun orang kafir masuk masjid tidak boleh. Di dalam Al-Quran sangat jelas, innamal musyrikuna najas, tiada lain orang musyrik najis. Fala yaqrabul masjidal haram, jangan mendekati masjidil haram, maksudnya jangan masuk. Jadi solusinya gimana? Untuk yang non muslim dikasih tempat di luar. Jadi kita masih menghormati mereka, tidak diusir. Tapi kita ada tempat luar. Mohon maaf, ada peraturan non muslim tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kita kasih tempat di luar. Kira-kira begitu marah nggak? Tersinggung. Kalau ngomongnya sopan nggak apa-apa. Tergantung ngomongnya saya kira.
apalagi di situ makanannya lebih lezat, lebih semua, ini memang enak. Nah, jadi insya Allah nggak apa-apa, karena memang ada peraturan begitu. Ini meskipun tertulisnya Masjidil Haram, tapi berlakunya untuk semua masjid. Karena sama sebabnya orang musyrik najis, sementara masjid itu tempat yang disucikan oleh Islam. Maka yang najis tidak pantas masuk ke dalam. Ini najisnya bukan najis badannya, najis hatinya. Jadi hatinya isinya syirik. Karena hatinya isinya syirik. Tapi saya jujur, ini pun juga ada pengecualian. Jika orang kafir tadi masuk masjid diharapkan dia Islam, boleh. Nah, jadi tamu tadi diharapkan Islam tidak. Kalau diharapkan Islam, silakan, monggo silakan masuk. Saya berharap panjenengan masuk Islam, karena tampaknya panjenengan sudah sering bertanya tentang Islam, ingin tertarik. Gak apa-apa, diharapkan masuk Islam. Ya cukup. Monggo. Silakan. 2 menit. Tentang kedatangan Imam Mahdi dari zaman maupun dari sedangkan Isa alaihissalam dan kedatangan di akhir zaman. Hadis tentang Imam Mahdi itu hadis mutawatir. Hadis tentang Nabi Isa alaihissalam itu juga sahih. Saya kasih satu contoh saja. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu dari kalangan kami, ahlul bait, yuslihuhullahu fi lailatin. Allah akan memperbaiki beliau sehingga berhak menjadi Imam Mahdi dalam satu malam saja. Semalam sudah langsung jadi orang cok, akhirnya pantas untuk jadi Imam Mahdi. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Ada Nabi Isa bahkan ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut